Ya, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat datang di Perpustakaan MMFEB UGM. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan perdana baca bareng di sore hari ini. Yang terhormat Bapak Rocky Angdiguna selaku dosen dari MBA FEB UGM serta pembicara di sore hari ini. Dan yang terhormat juga rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Perpustakaan MBA FEB UGM maupun rekan-rekan yang bergabung melalui Zoom. Perkenalkan, saya Vanessa selaku MC yang akan mendampingi Pak Rocky di sore hari. Selanjutnya, sedikit pemaparan mengenai agenda kita di sore hari ini. Kita akan memulai sesi dengan perkenalan singkat dengan Pak Rocky selaku penulis buku Knowledge, Being, and Time. Lalu masuk ke sesi diskusi bersama selama 30-45 menit untuk membahas chapter-chapter yang berkesan menurut rekan-rekan sekalian. Kemudian acara akan ditutup dengan sesi foto bersama. Selanjutnya kita langsung saja masuk kegiatan utama hari ini, diskusi buku Knowledge, Being, and Time bersama Pak Rocky. Kepada Pak Rocky, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih. Ya, selamat datang semuanya teman-teman di Perpustakaan MMUGM. Ini sering jadi tempat foto. Semoga tidak hanya tempat foto, tapi juga tempat diskusi gitu ya. Ironisnya kita punya tempat yang bagus, tapi semangat baca kok masih kurang gitu ya. Ini juga yang jadi alasan kenapa kita buat satu sesi ini supaya ya apa ya. Dan ini non akademis ya teman-teman, tidak apa melulu kayak di kelas kemudian materi gitu, tapi pengen ada satu forum di mana kita bisa agak egaliter, agak saling berdiskusi. Saya pikir pengalaman hidup itu semua orang berhak gitu kan. Ini semoga jadi satu forum yang menarik ya bagi teman-teman semuanya. Oke, ini tadi disampaikan Mbak Vanessa ya bahwa ada segmen baca bareng. Ini yang pertama. Kita lihat apakah ini bisa kita teruskan ke seri berikutnya ya, tergantung nanti dari respon teman-teman. Oke, anyway, bukunya adalah Knowledge, Being, and Time. Ini mungkin yang ya kami juga sudah share di WA Group ya, bahwa ini bukunya, e-booknya ada. Banyak yang tanya, ada nggak versi fisiknya? Terbatas ada sih, ini tinggal 2 ini. Ya, tapi kalau mau beli lewat Amazon itu juga repot juga ya, nunggunya mungkin sebulan baru sampai sini. Saya sarankan e-book aja gitu. Nanti bisa diunduh secara gratis ya. Kita cek. Oke. Ya. Ini buku ini sedikit background dulu. Ini adalah hasil sebetulnya efek samping S3 gitu ya. Jadi kalau S3 itu kan kita nulis disertasi, ya seringkali itu kan liatin layar putih Word itu banyak teror ternyata. Ya, karena sebagai pelarian kemudian nulis yang lain malah ya. Nah, ini kadang kita punya sindrom postponement syndrome. Kita nggak mau melakukan sesuatu, yang lain aja gitu ya. Jangan-jangan malah jadi produktif hal yang lain daripada tugas utama kita. Jadi kayak pelarian. Jadilah muncul satu tulisan ini yang sebetulnya mulai dari sejak saya mungkin S2 akhir hingga S3, jadi penulisan mungkin 4-5 tahunan lah itu. Awalnya dari website, dulu saya punya website namanya rockyadigon.org. Dulu kan masih zaman ngeblog gitu ya, nggak tahu teman masih ada nggak yang nulis blog ya. Blogging, kemudian saya pikir kayaknya nggak ada yang bisa mengalahkan sensasi pegang buku yang fisik semacam ini gitu. Bahwa kita bisa membolak-balik, bisa nulis notes di pinggir itu kayaknya sensasi yang dengan digital itu nggak tergantikan deh gitu kan. Kemudian terpikir why not saya coba sarikan semuanya kemudian buat satu buku kecil gitu. Ini juga halamannya cuma berapa ya? 90-an ya, nggak sampai 100 gitu kan. Catatan juga pendek-pendek, bahkan ada yang satu chapter satu halaman. Jadi ini memang sangat ringan dan semoga memberikan insight gitu. Nah, hal lain adalah dari sisi bahasa. Kenapa bahasa Inggris gitu kan? Memang saya akui bahasa itu mempengaruhi cara berpikir kita. Gitu ya. Jadi saya merasa dengan bahasa Indonesia ini mungkin personal ya, tapi saya merasa saya terbelenggu dalam ekspresi gitu kan. Kemudian bahasa Inggris saya pakai karena saya merasa itu memberikan ruang gitu. Saya bisa bermain dengan diksinya. Saya bisa
juga sambil melatih juga ya, melatih dari sisi penulisan. Jadi so far ini yang keluar adalah bahasa Inggris. Nanti mungkin kalau saya nulis bisa juga nih ya, tantangan dalam bahasa Indonesia bisa atau enggak gitu. Oke. Kemudian hal lain dari sisi ini ya, forward, saya ada satu forward di sini. Kenapa judulnya nih ya, Knowledge Being and Time. Ini sebenarnya terinspirasi dari buku filosofinya Martin Heidegger, dia punya buku namanya Being and Time. Saya tuh suka filosofi, saya juga suka sosiologi. Jadi kalau orang mungkin nanya ya mau S3 lagi enggak gitu ya. Saya pengen S3 lagi tapi S3-nya filosofi Jawa kalau bisa. Karena saya suka saya suka mempertanyakan sesuatu gitu kan ya, tidak menerima hal yang tampak gitu ya. Nah itulah kemudian saya banyak baca buku-buku filosofi, terinspirasi satu buku dari Heidegger tadi, kemudian saya buat judulnya oke ini kayaknya pas terinspirasi itu namanya Knowledge, Being and Time. Itu juga jadi tiga part ya dari buku ini. Gitu. Itu ya dari sisi background ya dari tulisan ini kenapa muncul gitu kan. Dan ini selesai ditulis tahun 2018 ketika saya selesai S3. Saya pikir masa-masa seperti Anda ini ya, masa-masa sebagai mahasiswa, masuk S2, S3 itu masa-masa yang sangat indah. Karena itu privilege ya, Anda bisa seutuhnya ya belajar gitu ya. Setelah pulang ke Indonesia, kangen sekali ya bisa nulis seperti ini gitu. Jadi ini juga menjadi mungkin kritik juga bagi saya ya, bisa nggak kemudian tetap menulis meskipun ya sudah lewat dari masa studi, masa sekolah gitu. Oke, nah kita di awal kan seperti ini ya Mbak Syal, Mbak Vanessa ya, kita menanyakan chapter ya, chapter mana sih yang menurut teman-teman itu paling menarik gitu. Makasih yang sudah respon, ini kita juga sudah dapatkan, ini kita tampilkan di sini aja. Nah, beberapa dengan skor 4 nih ada chapter 1, Is There an End to Why? Kemudian ada Knowing Knowable and Knowledge, Manage Your Passion, kemudian The Capacity to Do Good to Others itu ya dengan 4. 3 ada Learning is Journeying, kemudian Symphony Within Boundaries, We Don't Need More Entertainment, More Remembrance, kemudian Timeless Gratefulness. Jadi mungkin saya akan sentuh yang most cited dulu gitu, nanti saya minta teman-teman pandangannya apa sih ketika membaca itu atau ya dalam, atau dari yang dibaca lah, manapun yang dibaca, apa yang menjadi impresi gitu ya. Saya coba dari yang pertama dulu ya, Is There an End to Why? Kita coba ke sana sekarang. Nah, semoga ini cukup jelas saya berusahakan lagi deh. Ya, nah, Is There an End to Why? Ini tulisan ini muncul tergelitik ketika saya punya anak yang pertama dan kedua. Jadi sebagai orang tua baru ya atau ayah baru pada waktu itu punya anak yang kemudian umurnya 4 tahun ya, itu pertanyaannya makin banyak gitu kan, makin banyak. Kemudian saya ngerasa apa sih yang membedakan antara ya, manusia gitu kan dengan yang katakan bukan manusia atau hewan atau monyet lah. Kemudian terlintas kayaknya yang jadi senjata andalan manusia itu sejak kecil adalah pertanyaan kenapa atau why. Ya, jadi why ini saya bilang three letter words ya. Ini cuma 3 huruf, ya, tapi tampaknya the most advanced 3 letter words humans ever have ya. Oh BTW, teman-teman silakan agak maju aja biar, atau di depan sini nggak apa. Bisa Masih luas merapat loh. ya teman-teman. Bisa merapat ke tengah. Ayo masukin. Gak harus di pinggir, ini mau dibuat 3 layer atau 4 layer, gak Iya. masalah. Agak deket sini loh, gak apa juga, tapi enak. Ya. Mau di depan boleh? Oke. Saya kembali ke sini. Why atau pertanyaan kenapa ya, ini tampaknya cuma manusia yang bisa tanya kenapa gitu kan. Ya, mungkin paling simpansi atau monyet dia termasuk intelijen juga, tapi dia nggak bisa tanya kenapa, at least nggak verbally. Tapi manusia dengan kemampuan itu, dan ini
jangan-jangan kita ya semakin kita besar, semakin kita takut untuk tanya kenapa, jangan-jangan gitu kan. Begitu dia anak-anak dia tanya kenapa apa tanpa pretensi apa-apa. Kenapa ini, kenapa itu, why and why gitu kan. Sampai saya sebagai orang tua juga mungkin capek juga jelasin terus. Dan mungkin saya juga nggak tahu jawabannya gitu. Ya. Dan ini ketika kemudian semakin besar gitu kan. Apakah kita masih seberani itu untuk bertanya kenapa? Ya, karena kan jangan-jangan kita takut gitu ya. Untuk tanya kenapa karena mungkin kita nggak tahu atau kita nggak mau tahu gitu kan. Jadi ini yang kemudian saya sayangkan why ini satu senjata paling hebat karena every why question is a re-questioning of what we thought we know. Kita mungkin sudah tahu sesuatu tapi begitu kita tanyakan kenapa itu kayak menggedor asumsi kita juga gitu kan. The more human ask, the more they venture into things that they don't know. Kita nggak tahu. As humans go further, they will find that in everything there is a universe of things. Ini juga saya coba main kata nih. Jadi, mereka akan menemukan di setiap sesuatu ada semesta sesuatu gitu kan. Anda zoom in kenapa sih ada cup ini gitu ya. Anda tanya kalau berani nggak tanya. Anda zoom in akan ketemu satu semesta yang Anda nggak tahu sebelumnya. Jadi tampaknya yang membuat kita hidup ya pertanyaan itu gitu. Kalau kita hidup kemudian tanpa pertanyaan, kayaknya kita nggak hidup deh ya. Kan? Through questions, something new is created. Through questions, old assumptions are clarified. Through questions, life is animated. The ability to question is a gift given to all mankind since the beginning of their lives. The end of questioning, however, is human's own choice. Jadi begitu kita nggak mau tanya kenapa, mungkin itu pilihan kita sendiri. Gitu. Tapi kita sudah dibekali kemampuan untuk bertanya. Nah ini ya sentilan sih bagi diri sendiri. Kemudian apakah semakin gede kita semakin takut bertanya kenapa. Nah ini yang satu ya tadi. Nah, mungkin di sini dulu deh, saya buka dulu ya, teman-teman ada reaksi atau ini ya, komentar gitu. Ini kita ada mikrofon juga kita bisa putar. Gitu. Ada komentar reaksi nih atau interpretasi ini. Belum ada. Takut ya kan? Ini kalau mau jump in aja ya langsung ini bukan kuliah teman-teman ya. Jadi nggak ada textbooknya gitu kan ya. Pokoknya Lebih langsung santai angkat saja. tangan aja gitu. Nanti kita akan share mikrofonnya. Kan aku lanjut dulu ya. Oke. Oh iya boleh. Thank you. Ini saya kasih nih mikrofonnya. Oke. Matur nuwun sangat Pak Rocky. Menarik banget ini kegiatannya. Itu biasanya makanya saya semangat ikut kayak gini karena saya sejak 2009 sebenarnya di Makassar saya ada namanya Rumah Baca Filosofia. Itu kita aktif banget nyediain public library. Semangatnya betul. Kita nyediain buku banyak. Kita waktu itu punya 6.000 buku, judul buku yang kemudian semangatnya orang-orang yang nyumbang itu, boleh nggak kita bikin aktivitas yang rutin seperti ini, kegiatan berbagi pengetahuan. Makanya kita pakai tagline, membaca bikin hidup lebih bermakna. Istilahnya. Nah saya senang tadi bahasanya Mbak Naya, ini filosofis banget nih. Saya bilang namanya aja antologi. Namanya aja antologi. Ya mungkin saya tidak banyak merefleksikan yang chapter ini ya, tapi saya sepakat banget kalau bicara soal why questions itu sebagai the most important ya. Apalagi kalau kita bicara ilmu in general. Karena menurut saya bahkan pernah nulis kecil juga, saya bilang untuk memahami the whole body of knowledge, konsep apapun itu, saya selalu start dari why. Yang kemudian untuk bisa memahami utuhnya satu konsepsi ilmu, saya biasanya bilang sederhananya adalah seberapa baik kita kemudian membangun sistematika pertanyaan why-nya. Kenapa ini? Kita temukan jawabannya, kenapa gitu lagi. Sampai kita turunkan, sampai kemudian kita paham the whole universe dari konsep yang kita mau pahami. Dan itu juga
saya banyak waktu dulu suka baca buku filsafat juga, itu powerful banget kata-katanya Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, dia bilang, awal keyakinan itu ya keraguan. The moment kita questioning semuanya, jadi tidak ada keyakinan yang tidak lahir dari keraguan. Kalau kita merasa kita memahami sesuatu, ini pembacaan saya dari Imam Al-Ghazali ini. The moment kita merasa bahwa kita meyakini sesuatu tanpa kemudian tanpa start dari perjalanan meragukan sesuatu itu, berarti sebenarnya kita nggak tahu nih. Sebenarnya kita nggak paham sebenarnya. Jadi menarik banget persoalan why ini. Mungkin itu aja mungkin yang saya bisa sharing. Matur nuwun sangat, Pak Rugi. Thank you, makasih. Ini adalah Pak Afif, dia ada dosen junior kita di FEB UGM, jadi makasih Pak Afif. Ya. Tadi menempali lagi ya, ini mumpung nih ya, sepakat tadi tentang keraguan ya. Ada buku menarik sebetulnya, namanya Agnostik, ditulis oleh Leslie Hazelton. Kayaknya saya ada deh, saya coba cek di sini ya. Ada enggak ya? Books, Leslie Hazelton. Ini apa ya? Ini memang dia topiknya lebih pada biografinya Nabi Muhammad sih. Cuma dia penulisnya itu ya. Tapi dia punya angle bahwa justru tadi keraguan ini, keyakinan yang tidak yang kaku itu malah berbahaya gitu. Artinya keraguan itu sama pentingnya juga. Gitu kan, bahwa kita punya keraguan itu bukan hal yang harus dienyahkan gitu kan. Nah seringkali itu kayak paradoks gitu kan, kita pengen yakin, tapi kalau kita yakin itu terlalu firm itu malah bahaya. Jadi porsi keraguan itu juga dibutuhkan dalam rangka pencarian tadi ya gitu. Jadi ini teman-teman kalau penasaran bisa tuh ya explore nih bukunya Leslie Hazelton Agnostik ya, bisa share. Oke, anyway ini agak ke samping dikit ya. Kembali ke tadi nextnya di sini adalah knowing knowable knowledge. Oke, saya coba berangkat ke sana deh. Chapter apa tuh? Ini ya. Oke, ini masih tentang why juga. Tadi part 1 itu tentang knowledge itu banyak saya coba kupas tentang why, keingintahuan gitu ya. Ini kalau di S3 tuh kita kenal ada metodologi gitu ya. Dan ini saya coba menginterpretasi itu bahwa kita punya 3 level pertanyaan gitu bagi para scholars gitu ya atau cendekia. Pertama, para cendekia itu mesti menanyakan apa itu realitas gitu kan. Atau mesti berani menanyakan itu. Karena kita dilatih atau kita mencoba berlatih untuk tidak untuk berani mendefinisikan apa itu realitas sesuai dengan apa yang kita pahami gitu kan. Karena ini hal yang sederhana tapi ya bisa panjang gitu ya. Nah, ini saya tulis di awal. First level, the question is what is reality? Ya, apakah realitas itu hal yang kita lihat gitu kan? Apakah realitas hal yang orang-orang pikirkan? Does reality include something beyond what is seen and what is thought? Gitu kan. Nah, ini penting. Kemudian setelah kita tahu apa itu realita, berikutnya adalah apa yang bisa kita ketahui, apa yang sih yang knowable gitu kan. Kalau kita tahu realita adalah satu hal tertentu, apa sih yang bisa diketahui, what is knowable? Ya, karena ini mungkin ada hal yang tidak bisa diketahui ya, jadi unknowable istilahnya, gitu kan. Things are knowable when there is access to perceive them. Gitu kan. Kalau kita bisa mengakses itu berarti itu bisa kita ketahui. Tapi kalau kita nggak punya cara untuk mengakses berarti ya unknowable karena kita nggak bisa akses. Gitu. Nah maka this interest in access to reality is when scholars move to the second level question, how can the knowable be known? Jadi gimana sih yang bisa diketahui itu diketahui. Nah ini muncullah namanya metode ya, dari sisi penelitian ya gitu. Nah a method is a vehicle through which the inquirer can get to the destination. Jadi kita punya tujuan ke sana, metode adalah cara untuk mencapai tujuan itu gitu kan. Nah, tujuannya itu apa? In this respect, the destination is something called knowledge. Jadi ujungnya adalah proses itu kan mendapatkan pengetahuan. Jadi mencari itu
dengan satu metode, ujungnya adalah kita harapkan ya di ujungnya kita temukan satu pengetahuan itu. Knowledge is comprised of what is known, but it is not limited to what is known only. Instead, knowledge can also include something that is yet to be known but still knowable. Jadi bisa diketahui tapi kita masih belum tahu. Ini ya agak bertingkat nih kita bicaranya nih. For example, imagine a hidden treasure map when some areas are marked with black clouds and a sign of warning, beware, dragon lurks here. The fact that we are aware of such an unrevealed area is in itself a piece of knowledge. Knowledge, therefore, can be defined as an understanding of the known and active awareness of the unknown but knowable. Jadi ibaratnya kalau Anda main game ada peta yang gelap, bahwa kita tahu ada peta gelap itu pengetahuan juga gitu kan ya. Tinggal nanti gimana untuk mengeksplor itu gitu. Nah, level ketiga yang terakhir adalah kita tanya, oke, kalau kita sudah tahu sesuatu, so what gitu kan? What does it mean to me if I know? Kalau saya sudah tahu, so what bagi saya? Nah ini titik transisi gitu. Yeah, this question is a point of self-reflection where scholars need to be honest with themselves to answer it. Once they do, knowledge will transcend its possessor and enable themselves to see knowledge from a higher level. Once they do, knowledge is freed from the jail of its possessors and transformed into wisdom. Jadi seringkali kita tahu banyak tapi kita tidak bijak ya. Tadi tampaknya arah dari pengetahuan itu bisa nggak kemudian membuat kita menjadi orang yang lebih bijak gitu kan. Lebih wise lah istilahnya. Nah ini tidak hanya semata-mata ingin tahu tapi setelah tahu terus so what ya bagi saya. Dan ini kita bisa gunakan kalau angle pragmatis ya, ini untuk apa benefit saya, tapi kalau kita bicara level yang lebih dalam lagi, maknanya apa sih gitu kan, sehingga tadi bisa menjadi satu wisdom, gitu, jadi arahnya ke sana. Itu ya untuk yang dua, ini agak sekali lagi, filosofis banget gitu. Kayaknya semuanya filosofis ini ya. Oke, kita coba lagi ke berikutnya di sini. Oke, manage your passion and earn for living. Ini menarik nih. Ini conversation saya dengan Janet Ackerman, chapter 10 ya. Chapter 10, masuk ke being. Nah, ini kayaknya tahun 2012 ini ketika saya S2 nih. S2, jadi ketika saya S2 itu sebetulnya saya itu dalam dua pilihan. Apakah lanjut S2 atau mau terjun di dunia entrepreneurship, karena saya tuh suka videografi, saya suka fotografi, saya suka audiovisual tuh saya suka. Jadi kalau disuruh milih tuh saya bikin video itu, desain itu suka saya, gitu kan. Kemudian oke lah saya milih kemudian lanjut S2 aja. Kebetulan waktu itu juga dapat beasiswa dari, dulu belum ada LPDP, namanya ada beasiswa unggulan dari Dikti, dan saya lanjut ke sana dapat S2 di Swedia. Nah yang menjadi ganjalan saya adalah seringkali kalau Anda ya sebagai artis lah, dalam arti seniman ya, Anda tuh kan punya passion melakukan sesuatu gitu kan. Tapi seringkali kalau Anda itu fokus untuk passion Anda nggak bisa ngasilin duit. Ya, karena Anda tuh sangat for art gitu kan ya, sangat untuk mencurahkan, untuk pokoknya pengen bikin karya yang sangat bagus gitu. Tapi ini nggak laku nih, dijual tuh nggak ya. Tapi kalau Anda mau jualan, Anda mau menyewakan ya, waktu Anda untuk katakan fotografi komersial atau apa, Anda tuh nggak ngerasa terpenuhi di sana. Jadi tampaknya ada dikotomi itu. Kalau Anda mau jualan ya Anda nggak bisa fully di art. Kalau mau di art Anda nggak bisa fully jualan gitu kan. Nah, ketemu waktu itu dengan si Janet Ackerman ini, dia seorang sculptor ya, pematung gitu. Dia dulu kan TED tuh masih sangat gencar. TEDx dan seterusnya ya. Ada TED Live Conversation, platform itu di website. Dan kita bisa tanya macam-macam. Nah saya coba ke sana, dia tuh punya satu forum ini, Creative Vision, how do you develop ya, and especially ini ya, when obstacle be on your path. Ini satu tema yang dia bawa. Kemudian udah saya gunakan itu untuk tanya gitu ya, gimana sih caranya ya, di satu sisi tetap ya mempertahankan passion kita sukanya apa, tapi juga ngasilin duit, karena kita mau nggak mau ya butuh duit juga untuk hidup gitu. Terjadilah diskusi itu atau dialog ya, ini tertulis semuanya nih di platform itu. Saya tanya tuh, how do you manage your passion and earn a living gitu kan.
Some artists are doing their art really good and don't want to compromise, ya, and perceive that when money comes into play, their art will not be pure anymore, gitu kan. Terus dia bilang, Rocky, wow, this is a tough one, and every painter or sculptor or actor or musician I know has this problem. Ya, tapi bukan masalah yang unik untuk saya saja ternyata, tapi semua artis gitu ya, punya masalah itu gitu. Menarik, dia kemudian cerita, dia punya pengalaman di Bali ternyata, di Ubud gitu kan. Dan seterusnya, solusinya adalah dia kemudian ya ada waktu memang untuk pure art gitu, ada waktu memang untuk earn a living. Jadi split semacam itu. Dan dia menjelaskan tuh ya banyak panjang lebar. Oke, ya ini ya itu arahnya ya. Nah, satu jawaban menarik adalah gini. Sometimes it's easier to have work that is mindless. Jadi kita mungkin merasa kita harus sepenuhnya ya mencurahkan pikiran kita. Tapi melakukan hal yang mindless mungkin membantu kita juga dalam ya doing art tadi. Saya misalnya ketika di rumah ya bantu istri cuci piring itu saya suka. Karena ya kan nggak mikir ya, nyuci aja itu kan. Nggak mikir itu kan. Sambil otak bisa mikir yang lain gitu loh. Tinggal gini aja, oke gini, ya, mungkin setengah jam lah gitu kan. Jadi mindless job itu mungkin as important as mindful job gitu ya, saya pikir loh. Karena kita mungkin dapat wangsit atau inspirasi itu malah jadi hal yang mindless gitu ya. Nggak pakai otak lah gitu kan. Itu. Jadi jangan dikira doing chores itu malah menyiksa, memang menyiksa sih gitu ya. Tapi setidaknya secara pikiran mungkin membebaskan jangan-jangan. Nah itu. Oke. Itu satu lagi ya nanti sebelum kita ke teman-teman ya. 20, the capacity to do good to others. Oke, coba kita lihat. 20. Agak jauh nih. Nih, oke. Saya perlu refresh lagi nih tulisan saya ini. Oke. Oh ya, oke. Ini tulisan ini muncul intinya adalah seringkali kita tuh merasa kita tuh baru akan berbuat baik gitu kan setelah kita dapat sesuatu dari hidup inilah gitu kan. Kalau aja aku dapat beasiswa barulah aku akan berbuat baik gitu kan. Atau kalau saya dapat sesuatu yang saya inginkan baru saya akan berbuat baik kepada orang lain. Pertanyaan adalah apakah harus seperti itu gitu kan ya. Nah ini kemudian saya coba buka, oke, there are many ways to live gitu ya. Mau hidup, monggo aja, mau kayak gimana. Ya, tapi satu hal yang saya pandang penting dan bahasanya liberating, yang membebaskan adalah kita hidup kita dengan melakukan hal yang baik bagi orang lain. Ini mungkin bisa disalahartikan juga. Karena saya juga orangnya bukan orang yang saya jelek untuk ngomong tidak gitu ya. Jadi orang mungkin juga bisa memanfaatkan saya gitu ya. It's okay, but that's it's okay. Bahkan istri saya bilang, kamu tuh orangnya nggak sensitif atas negativitas gitu kan. Jadi orang jelekin kamu juga masih berprasangka baik gitu kan. Jadi ya itu mungkin kekurangan saya sih. Cuma saya pikir berbuat baik itu ya ya ini jalan yang saya pilih gitu, bahwa lebih membebaskan kita hidup dengan by doing good to other people regardless of ya kita tuh dapat apa gitu kan. Karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang baik kan. Tidak hanya orang yang punya posisi atau tidak punya, siapapun sebenarnya punya equal chance gitu. Ya. From homeless person to person with multiple houses, we all have an equal chance to do good gitu kan. Artinya kalau ini seperti ini maka ya hidup itu adil gitu.
No one is less able to do good than others since it comes back to the intention to do good and the action of doing good itself. Artinya, waduh ya jelasnya kita nggak bisa itu karena nggak punya A, nggak punya B, nggak punya C. Tapi ketika itu kembali pada niat dan aksinya, nampaknya semua orang punya kemampuan yang sama. Atau jangan-jangan ya orang yang punya kelebihan malah cenderung nggak mau untuk melakukan baik gitu kan. Jangan-jangan kan dia merasa punya sesuatu. Kalau dia do good, dia merasa mungkin kehilangan sesuatu itu gitu kan. Sementara orang yang nggak punya apa-apa merasa nothing to lose gitu dia ya, doing good. Ini yang kemudian saya coba pahami, jangan-jangan ini jadi jadi kendala gitu. Obviously position, status, and wealth help in doing goods, but mere position kepunyaan saja nggak mendetermine gitu kan, nggak pasti loh orang yang lebih punya resources ya melakukan hal yang lebih baik, nggak juga ya. Kalau ada sesuatu ya, katakan mau jadi profesor, CEO, entrepreneur, itu adalah efek samping aja dari doing good gitu kan. In fact, people who genuinely do good see themselves as nobody. Jadi kalau mereka tuh memang secara tulus ya melakukan sesuatu yang baik, mereka tuh merasa nothing gitu. Mereka nggak doing that because I am I don't know, professor or something. Gitu kan. Tapi mereka they're nobody, they see themselves as nobody. Ini. Oke, ini di akhirnya ya saya akhiri dengan pertanyaan, do I wait for something to happen ya before I can actually do good to others, or can I do good to others because of what happens to me gitu kan. Ini bukan hal yang gampang, tapi saya pikir setiap orang punya kapasitas gitu kan untuk melakukan hal yang baik. Nah ini arahnya ya, ujungnya ke sana. Oke. Itu teman-teman untuk yang pertama. Mau saya buka ya, ada respon, komentar. Oh ada di chat. Iya, ini ada datang pertanyaan dari Zoom. Oke. Will you still do good to the one that hurt or backstab you? I see, interesting. Gimana pandangannya Pak Ruki? Interesting. Ya, makasih ya pertanyaannya. Dari Nindya kita ya. Oke, thank you. Menarik. Gak tahu ya, kalau tadi saya bilang saya itu negatif kan tidak sensitif untuk negativitas, mungkin saya nggak merasa di backstab juga, meskipun di backstab gitu ya. Artinya ya tampaknya nggak mengubah ya. Saya pikir I don't know, ya, kayaknya enggak deh. Ya, I will still do good gitu kan. Mungkin gini, jangan sampai saya malah tersandra oleh orang lain gitu kan, karena orang lain berbuat jelek kepada kita, saya pikir itu sih. Kita punya kebebasan untuk do something, kalau kita tersandra karena orang lain, mungkin kita malah di posisi yang lebih lemah akhirnya daripada orang itu. Mungkin itu kalau saya kaitkan. Oke, itu ya pertanyaan. Nah ini mungkin agak loncat karena ada satu chapter sebenarnya yang menarik, saya pengen angkat nih. Chapter namanya sebelum dibahas chapter boleh, selanjutnya, Pak Rocky. Saya sebenarnya, karena saya juga sepakat dengan yang poolnya, yang chapter 4 sama 20 saya juga tertarik banget. Mungkin kalau saya mau nanya dulu, kalau yang chapter 4 itu apa ya, sampai kemudian muncul pop-up reflection tentang tulisan tentang knowable knowledge ini, itu apa sih sebenarnya di awal? Kondisi yang kemudian tiba-tiba mikir, ini kan filosofis banget nih kalau saya lihat. Betul-betul mempertanyakan tentang pengetahuan itu sendiri, bahwa kemudian ada dikotomi tentang apa yang kita tahu. Dan saya suka banget statement yang ini, bahwa knowledge therefore can be divided as understanding of the known. Tapi ini penekanannya and an active awareness of the unknown but knowable. Saya jadi ingat ininya, saya senang banget kemarin, saya suka ngikutin podcastnya Pak Gita Wirjawan. Saya senang banget waktu beliau ngundang Pak Fahrudin, Ustadz Fahrudin, mungkin kita manggilnya Ustadz Fahrudin. Pokoknya kritik, saya minta maaf ya kalau ini agak ini. Dia kritik ke kaum muslim misalnya, dia bilang
Ustadz itu sekarang itu tidak bisa membedakan antara interpretasi terhadap teks dan teks itu. Jadi mensakralisasi pemikiran, yang disakralkan bukan teksnya. Quran itu sakral. Tapi kemudian masalahnya kita sekarang menghadapi fenomena di mana misalnya pemuka agama misalnya, itu kemudian mensakralisasi pemikirannya. Itu kan interpretasi dia terhadap teks. Tapi kemudian itu, oh ini loh harus kayak gini gitu loh. Itu yang kemudian kritiknya beliau. Itu kan saya langsung ingat, pas baca ini saya langsung ingat kata-kata beliau bahwa yang kita sakralisasi sebenarnya interpretasi kita, bukan teksnya. Jadi kadang kita salah kaprah. Nah makanya saya itu bisa, ini jangan-jangan nanti saya panggil Ustadz Rocky. Jadi kayak kajian ini ya. Oke. Gimana kondisinya gimana Pak Rocky? Oke, ini muncul karena sebagai mahasiswa S3 itu kan punya gelar Doktor in Philosophy gitu ya. Jadi bacaannya itu ya waktu itu saya banyak memang baca buku-buku filosofi terutama reality ya. Jadi kayak bukunya misalnya Roy Bhaskar tentang reality of science dan seterusnya. Itu banyak saya baca dan di sana memang pertanyaan yang mendasar adalah realitas itu apa sih gitu kan. Dan ternyata ada berbagai angle juga untuk menginterpretasi itu gitu. Dan di sana kemauan atau keberanian untuk mempertanyakan realitas tampaknya jadi hal yang kalau kita S3 kayaknya itu harus bisa deh. Kita alangkah sayangnya gitu ya kita nanti sudah S3 tapi ketika di drill untuk filosofi kita nggak kuat juga di sana. Jadi filosofi itu untuk apa kemudian? Gelar itu loh, gelar PhD itu dokter filosofi itu di mananya. Jadi yang kemudian membuat saya banyak baca dan kayaknya knowledge ini ada something tentang knowledge yang perlu kita pertanyakan deh gitu. Nah, muncullah itu gitu. Mempertanyakan S3 saya. Oke. Saya kok nggak kepikiran. Oke. Saya beneran. Iya. Ya, mungkin karena saya sangat mengenjoy S3 saya ya. I see. Makanya saya bilang saya sangat tidak produktif dari I see. aspek menghasilkan karya apa segala macam karena saya betul-betul, kalau kata istri saya itu, nih orang kalau dia nggak mau ngerjain ya dia tinggalin, dia biarin aja kayak gitu. Jadi Iya, saya iya. betul-betul requirement untuk S3 apa gini, oh Penuhin. kerjain itu aja, nggak ada kepikiran. Makanya saya nanya, wah Iya, ini iya. bisa sampai kayak gini tuh gimana? Iya, iya. Terus yang chapter 20 Pak Rocky itu Iya. eh, Do good to others. kalau ini agak personal ke saya ya, kalau Hmm. pas saya bacanya karena saya anggap saya juga merasakan hal yang sama ya. Kalau ini dari kakak saya, jadi kakak saya pernah waktu saya masih SMA itu yang kemudian terngiang-ngiang terus di kepala saya. Kita mau masuk perumahan, mau masuk kompleks terus saya senyumin Pak Satpam. Terus Pak Satpamnya nggak senyumin saya. Terus marah kan, kesel. Loh Pak Satpamnya ini kok songong banget, disenyumin nggak balik. Wah itu untung saya kayak gitu karena kakak saya langsung nimpali. Loh kamu yang goblok, kata kakak. Kakakku agak, ya kalau orang Makassar itu ngomongannya minta maaf ya. Minta maaf. Ya kamu yang salah gitulah. Kamu yang salah. Ya kalau kamu senyum karena berharap orang nimpalin senyum berarti maksudnya on the first place ngapain kamu senyum? Itu yang saya coba kemudian resapi dari tulisannya Pak Rocky. Bahwa berbuat baik itu bukan karena kita ada sesuatu ya. Itu yang kemudian saya menekankan, yang aspek paling penting itu genuine. Saya selalu biasa bilang orang baik itu banyak, yang genuine yang susah, yang jarang kita dapatin. Nah ya nggak tahu ya, saya mungkin nggak terlalu ini dan masalah masalah istri tadi. Saya jadi sharing juga nih. Jadi sharing juga. Yang tadi yang manage your passion. Ini kalau saya nggak milih ini sih kemarin. Tapi setelah dijelasin sama Pak Rocky,
Itu dilema kayaknya hampir semua orang ya. Bahwa waktu dulu juga saya tuh biasa sudah nggak kepikiran jadi dosen misalnya dulu. Tapi karena saya sangat leluasa untuk memilih karir yang saya mau tempuh, itu kalau orang tanya kok bisa kamu seleluasa itu, saya bilang itu istri saya. Jadi istri saya itu benar-benar membebaskan saya. Saya nggak punya pekerjaan tetap karena saya bilang, saya sampai umur sekian, saya tuh pengen accumulating the knowledge dulu, accumulating experience. Saya nggak mau terikat di satu tempat, saya bilang. Meskipun ada beberapa karena menghargai senior, kalau disuruh ke sini saya ke sini biasanya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana saya bisa manage passion, balance in between passion sama earn for a living, istri saya bahkan spesifik bilang, udahlah ya udah kamu accumulating knowledge experience, saya cari duit wes. Itu bermakna banget buat saya. Mungkin nggak ada pertanyaan kalau untuk ini, saya sharing aja ini bagus banget kalau saya baca. Makanya saya enjoy banget dan saya antusias untuk hadir. Matur nuwun, Pak. Thank you Mas Afif. Oke teman-teman yang lain, ada komentar? Oke silakan, coba bisa mikrofonnya bisa di-share. Baik, Ya. terima kasih sebelumnya Pak Rocky. Perkenalkan nama saya Fatima. Ini sebenarnya saya juga mau sharing juga terkait pendapat Pak Rocky, karena ini ada yang menarik bagi saya. A great person is a person with the capacity to do good to others. Jadi ini sedikit personal, agak malu sebenarnya ngomong gini, tapi saya pribadi itu ada di titik dimana when I'm doing good for others itu saya ngerasa kayak, oh kok orang lain gak doing good buat saya juga. Dan sampai di momen yang kayak ketika saya menerima kenyataan itu orang tidak berbuat baik ke saya, jadi saya tetap memberikan kebaikan itu, entah kenapa. Dan dengan statement tadi, a great person is a person with the capacity to good to others. Bertahun-tahun saya sampai sekarang ini saya merasa kebaikan itu malah menjadi weakness buat saya. Jadi itu sebagai kayak jadi kebaikan-kebaikan itu tuh apapun yang terjadi akan saya terima, tapi saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang great. Membuat saya makin kayak, oh kok kenapa saya tambah lemah gitu ya di dalam diri saya gitu. Jadi ingin tanya pendapat kita terhadap maaf agak malu-malu personal. Jadi itu yang saya rasakan sebenarnya when I'm doing good to others. Sampai saat ini pun saya merasa itu bukan sesuatu yang hebat, tapi sesuatu yang lemah gitu. Makasih. Oke, thank you, silakan. Ini Pak, saya juga tertarik bahasa ngomongin yang the capacity to do good to others. Itu if we talk about capacity ya Pak, how do we know its boundaries and or are there none at all gitu loh Pak? Ya, itu aja sih Pak. Kasih. Difficult questions. Nggak tahu ya, mungkin saya nggak memberikan jawaban, tapi mungkin mau mengangkat ini sebagai satu fenomena yang mungkin kita rasakan bersama gitu, bahwa tadi ketika kita merasakan, kalau interpretasi saya benar ya, doing good as weakness, gitu kah ya? Apakah kita tuh hidup di society di mana doing good itu menjadi gini, kayak kalau kita bisa atau exploiting someone, we are stronger than the others gitu kan. So kita jadi alih-alih tadi ya, alih kemudian doing good, kita kemudian saling eksploitasi itu, karena kita di society yang kemudian power tuh harus ditunjukkan dengan cara seperti itu, alih-alih kemudian doing good kayak kita kemudian menyerah atau kemudian ngikut aja dengan mungkin ekspektasi orang lain gitu ya. Gak tahu apakah itu ya jadi situasi sosial yang kita hadapi gitu. I don't know. Sekali lagi, kalau saya daripada diminta untuk berpikir tadi ya, mengkalkulasi, ini boundariesnya mana ya, I will do this if ya satu formula dipenuhi baru I will do something. Kayaknya terlalu capek bagi saya gitu kan. Ya udahlah, kalau saya pengen ya saya akan lakukan gitu kan, I will do good. Dan tadi analogi senyum tadi menarik juga kan ya. Bukan karena saya juga ngarep dia senyum baik, tapi ya this is my
my commitment gitu. Regardless anything that I will get in return gitu kan. Kalau itu dianggap sebagai weakness oleh orang lain, ya silahkan aja gitu. Kalau saya sih. Jadi boundaries tadi, I don't know how to define gitu. Tapi to get through life, I think I would beban kognitif saya kan lebih ringan kalau nggak mikir itu kalau saya ya. Gitu. Mungkin karena tadi saya orangnya nggak sensitif ya. Tapi itu so far mode of survival saya ya sampai titik ini gitu ya. Gitu. Saya Moga. sebelumnya. Saya izin masuk juga. Boleh, Ini boleh. pertanyaan yang menarik ya. Ya. Maksudnya dalam hal memberi sesuatu, tapi feedbacknya kok nggak bagus. Nah itu mungkin ada sedikit bacaan yang pernah saya baca sebelumnya, namanya Give and Take dari Adam Grant. Dan salah satu temuannya adalah in the long run, givers yang memberikan sesuatu tanpa expect timbal balik, itu akan lebih jauh lebih sukses. Nah itu mengkategorikan orang ada beberapa. Ada yang simply take aja, jadi manfaatkan orang-orang yang memberikan. Lalu ada juga yang expect sesuatu in return, yaitu matchers. Lalu ada poin ketiga yaitu givers, yaitu mereka yang selalu memberi. Mungkin di awal karir, orang-orang yang tipe giver ini akan berada di bawah karena dia lebih sering memberikan daripada dan dimanfaatkan ibaratnya oleh orang lain. Namun in the long run, karena mereka dipandang sebagai seseorang yang reliable, dan mereka memberikan sesuatu poin yang berbeda dari parameter ini, yang hanya akan memberi karena mendapatkan sesuatu, akhirnya mereka lebih sukses dari segi relationship, baik itu karir maupun kehidupan pribadi. Kurang lebihnya gitu. Jadi poin itu juga menjadi salah satu mengapa saya suka chapter itu juga Bapak. Oke, thank you. Silakan Mas juga. Thank you Pak. Saya juga masih linear dengan statement dari Mbak Vanessa tadi. Yang mungkin kita realize sekarang in our society right now, sometimes saat orang juga try untuk melakukan atau bertindak baik, sometimes kita ketahui bahwa mereka menganggap itu sebagai investment terhadap kita, di mana mungkin berharap return yang lebih baik gitu ya. Tapi di sisi lain ya, kita juga try of course untuk stay authentic, of course in a good way. Yang akan sulit adalah gimana how Pak kita solve ekspektasi mereka terhadap apa yang bisa kita kembalikan. Karena kita juga harus tetap stay authentic dalam arti jangan sampai dengan apa yang orang lain berbuat baik kepada kita dan apa yang mereka tanda kutip invest ke kita, jadi menjadi pressure untuk kita harus mengembalikan lebih. Dan sometimes perasaan-perasaan tersebut yang membuat kita justru tidak menjadi diri sendiri. Thank you Pak. Oke, thank you. Ada yang mau komentar dulu nih? Oke, silakan Mbak Syala. Permisi. Kenalkan, nama saya Shalina. Lalu untuk chapter ini juga kebetulan salah satu chapter favorit saya, The Capacity to Do Good to Others. Kalau sebenarnya sudah lumayan di sum up ya sama teman-teman, udah banyak yang bersharing. Tapi kalau dari POV saya sendiri, mungkin bisa di-highlight di kata kapasitasnya gitu. Jadi mungkin menurut saya sendiri yang bisa kita lakukan saat merasa burden mungkin yang kayak aduh harus ngebalikin kebaikan teman-teman gitu. Atau ya kita harus berbuat baik di saat kita tidak dibalas mungkin kebaikannya. Menurut saya disitulah letak keindahannya gitu. Biar kita bisa terus ngelatih, memperluas kapasitas kita dalam melakukan kebaikan. Jadi ya saya juga ada nulis dikit kalau being kind is something that we constantly have to train daily. That we have to learn all the time. Selamanya kita harus belajar untuk jadi baik gitu. Jadi mungkin di awal-awal kapasitas kita untuk melakukan baik sekedar senyum, mungkin in the long run semakin kita sering, semakin besar juga kapasitas kita. Mungkin itu kalau dari perspektif. Makasih. Soalnya ini saya bukan center of knowledge-nya ya. Ini kita perspektif dan teman-teman tuh punya kesempatan yang sama ya, posisi yang sama juga untuk sharing knowledge juga. Tadi tentang masuk boundary semua ekspektasi tadi ya. Ya saya pikir secara personal pun saya merasakan dalam arti ya
wah gimana nanti ketika orang ya punya ekspektasi ke saya nggak bisa deliver gitu kan ya. Kalau gini, selama apa ya, ketika kita itu tadi otentik tadi ya, dan mereka nggak suka dan mereka kemudian ya katakan meninggal ya that's fine gitu ya. And apa maksudnya kalau kembali ke sini tadi bahwa justru ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dengan tadi ya balasan orang lain yang berbagai macam itu kita kemudian dengan sengaja mengecilkan ya, oh kalau gitu saya nggak akan berbuat baik ke ABCD ya, begitukah gitu ya, atau kemudian kita masih bisa mempertahankan apa agensi tadi bahwa I control what I want to do, kemudian I will do good to ya whatever I want to be gitu kan. Jadi ya saya tadi kalau yang ada Green tadi, saya sih nggak ngelihat investment apa yang saya didapatkan in the long term. Apa kepuasan bagi saya ketika itu adalah ketika saya bisa do good, that's enough gitu ya. That's enough. Even though tadi ya nggak apa tentu akan sangat enak ketika dibalas, tapi sekali lagi bahwa bisa melakukan itu kepada orang lain itu aja sudah cukup sebagai reward kalau saya lihat gitu. Jadi perkara long term investment mana yang sukses, maybe yes, maybe not gitu kan ya. Tapi at least dalam posisi itu ya doing good, I think we have the capacity to do good. Nah, mungkin sana. Oke. Ayo silakan. Saya jadi ingat kayaknya ada booming banget buku yang kemudian banyak bikin videonya, Pay It Forward. Oh nggak salah. Itu juga kan bicara tentang bagaimana ada orang berbuat baik tapi pas mau dibalas dia bilang jangan balas ke saya, balasnya ke orang lain, kamu berbuat baik. Langsung kemudian kayaknya banyak videonya dibuatin tentang Pay It Forward. Poin menarik sebenarnya kalau saya selalu pakai Bu Nurul Indarti, itu saya selalu pakai istilah beliau, kata-kata beliau itu dia selalu bilang sama saya, Afif ingat, we cannot control external factor. Jadi tadi kalau bahasanya bagaimana kemudian kebaikan itu jadi weakness, saya sepakat banget sama Pak Rocky. Ya kita berbuat baik itu karena itu satisfying ourselves sebenarnya. Bukan karena untuk satisfying the society. Bukan kemudian karena itu kemudian menjadi matters Mbak. Kalau saya ya, itu kemudian menjadi matters karena kita akan lebih banyak berurusan sama diri kita sendiri. Kita akan lebih banyak nge-challenging diri kita sendiri. Saya berbuat seperti ini genuine gak sih sebenarnya? Kenapa? Karena kalau saya genuine, saya akan pede. Mau saya dihakimi jelek, mau dibilang apa kayak, saya tahu apa yang saya bikin karena saya sudah keras sama diri saya sendiri. Jadi kalau saya mau do something ya itu karena saya anggap saya sudah lakukan ini segenuine mungkin, bukan karena ada something yang saya mau ini. Jadi kemudian makanya in the process kemudian pada satu titik kita, ya ini pengalaman saya ya, ya kita jadinya lebih apa ya, lebih nothing tulus kalau misalnya mau. Makanya saya bilang saya mungkin start dari kata-kata kakak saya itu berbekas banget sampai ke saya. Ya jangan berbuat baik karena kamu anggap berbuat baik itu kemudian akan melahirkan perbuatan baik yang kembali ke kamu. Berbuat baik, senyum, jadi bahasanya waktu itu ya kamu senyum karena senyum itu adalah kamu gitu loh. Karena kamu pengen senyum, bukan karena pengen orang itu membalas senyum kamu gitu. Itu menurut saya simple tapi saya pegang terus sampai sekarang. Itu menurut saya yang ini. Saya nggak tahu, sudah sampai sekarang Pay It Forward itu menurut saya itu bagus banget. Pay It Forward itu cerita aja sebenarnya, lebih banyak ke cerita tapi dalam banget menurut saya. Itu mungkin, terima kasih Pak. Oke nih waktunya makin mepet nih karena saya harus jemput anak saya habis ini. Doing good lagi nih. Mungkin satu yang ingin saya highlight ya, tentang coba dari sini tadi ya. Mungkin tadi berkaitan dengan tadi ada namanya selfish is another selfless. Coba saya cek ini nih. 16 ya, dapat 16. Nah ini
Saya mencoba kemudian untuk bermain kata mungkin ya. Oke, kita mungkin merasa orang yang selfish ya, orang yang selfish apa? Suka diri sendiri ya. Selfish, Selfish. orang yang selfish itu kan Egois. egois tuh ya. Wah, orang egois itu nggak oke dan seterusnya gitu kan. Ya. Jadi it is selfish to be first, it is selfless to be last. Karena kita lawannya selfish ada selfless. Jadi kita berbuat sesuatu tuh memang kita tuh nggak ada gitu ya. Kita selfless kan nggak ada. Tapi jangan-jangan ya, mau selfish atau selfless sama-sama punya alasan yang sama, yaitu memuaskan diri sendiri. Tadi kalau kita mau senyum ya karena kita pengen diri kita puas dengan senyum itu gitu kan ya. Sama halnya kan kalau orang selfish ya bisa jadi happy, orang yang selfless pun tadi dengan berbuat baik, itu sebetulnya juga selfish juga kan dia pengen dirinya nyaman ya. Gitu. Jadi ini coba saya tuangkan di sini. Nih ya, one of the basic reasons is that either selfishness or selflessness is an attempt to satisfy the self. Selfishness thinks that I will be satisfied when I have or consume something here and now, ya, buat dia sendiri. Selflessness, by contrast, says that life has given me enough, and now it is my turn to do something good to others. Dua-duanya both forms try to satisfy something in the self. Jadi dua-duanya juga punya hal yang sama, ingin menyenangkan diri sendiri, gitu kan? Artinya ini sekali untuk menjadi kontrol bahwa jangan kita merasa kemudian ya karena berbuat baik kemudian ya aku loh selfless gitu kan ya, aku tuh untuk orang lain enggak juga, jangan kamu selfish juga itu. Ya dengan senyum itu ya kamu sebenarnya ingin untuk memuaskan dirimu sendiri gitu kan. Jadi bukan berarti kemudian saya itu membolehkan untuk egois gitu ya atau mendukung egoisme, enggak juga. Tapi untuk menyeimbangkan jangan terlampau sombong juga ketika kita berbuat baik gitu kan. Karena mungkin ada hal yang ya tadi, jangan kita intinya sama aja dengan orang yang selfish itu gitu. Tapi intinya kembali lagi ya, dua-duanya tampaknya ada, kalau saya bilang ada kemiripan, tapi lagi ya tadi kita do good ya in the end of the day it's for us gitu kan. Karena kita tadi saya happy, saya nyaman, jadi saya melakukan itu tanpa tadi ya mau dibalas atau enggak terserah gitu. Atau mungkin sekedar untuk menutup hal yang tadi sih. Itu ya mungkin itu dulu Mbak Vanessa. Terima kasih banyak kepada Pak Rocky atas sharing dan diskusinya hari ini. Juga kepada antusiasme rekan-rekan sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi buku hari ini atas pandangan-pandangannya dan sharing sessionnya. Jadi ada beberapa poin yang bisa kami dapatkan dari hari ini. Yang pertama tentang why tadi ya, why sebagai awal dari memahami sesuatu yang disampaikan oleh Pak Afif. Lalu ada rekomendasi buku juga dari namanya Agnostic oleh Leslie Hazelton. Lalu dilanjut dengan filosofi meraih ilmu, 3 langkah meraih ilmu, dan paradoks. Ada sesuatu yang bisa diketahui tapi kita belum tahu akan hal itu. Terus yang tadi ada juga berkaitan dengan yang setiap orang rasakan, yaitu lebih baik kita memilih passion atau memilih sesuatu yang bisa menghidupi diri kita sendiri. Dan yang terakhir yang menurut saya sendiri lumayan banyak pandangannya, yaitu the capacity to do good to others. Dalam melakukan kebaikan, gimana nih persepsi kita masing-masing. Hari ini cukup banyak sharingnya, alhamdulillah pada antusias semuanya, terima kasih. Lalu boleh udah, dan ini ada sebelumnya juga, quote sebelumnya. Iya. Oke. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 4.30, Pak Rocky juga harus menjemput anaknya, maka akan kita sudahi kegiatan di sore hari ini. Semoga melalui acara ini kita bisa meneruskan semangat membaca kita, tidak hanya berhenti di situ. Semoga ke depan acara baca bareng dapat memfasilitasi kita untuk mengambil makna dari sebuah tulisan dan terus mengasah kemampuan berpikir kritis. Nah, dari puisi yang tadi kita dapatkan, yang dari chapter yang sangat banyak didiskusikan, there are many ways to live, but one that I feel important and liberating is to live our lives by doing good to other people. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Saya Vanessa, selaku MC, izin mengakhiri kegiatan pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan baca bareng selanjutnya. Boleh banget teman-teman isi QR code yang ada di sini.
untuk mengikuti acara baca bareng selanjutnya. Kita menerima ide-ide, mau diskusi apa selanjutnya, sangat diterima feedbacknya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan sebelum kita pulang, kita akan adakan sesi foto bersama Pak Rocky.